Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar jarak jauh. Dan pada kali ini masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas pada bab 2, yaitu tentang teks persuasi. Baik, kita lihat sama-sama. Dalam teks persuasi ini, yang pertama adalah mengidentifikasi adanya ajakan dalam teks persuasi tersebut. Mari kita simak sama-sama mengenai materi berikutnya. Yaitu yang pertama tentunya pengertian teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Maka bisa kita lihat sama-sama bahwa teks persuasi ini itu kalau dilihat dari bahasanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu persuade, di mana persuade ini bisa artinya itu mengajak atau membujuk atau menyuruh. Kemudian teks persuasif ini juga merupakan teks yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca, di mana bujukan ini disampaikan agar si pembaca itu melakukan atau mengikuti apa yang ditulis dalam teks persuasi tersebut. Itu pengertian dari teks persuasi. Kita lanjut. Tujuan dari penulisan teks persuasi. Jadi teks persuasi yang ditulis ini tentunya memiliki tujuan. Tujuan ini tentunya dimiliki oleh si penulis itu. Di antaranya tujuannya agar atau si pembaca ini tujuannya untuk memengaruhi pembaca. Pembaca jadi terpengaruh dengan apa yang disampaikan dalam teks tersebut itu. Jadi memengaruhi pembaca agar percaya si pembaca itu, dan sudah percaya dia mau melakukan apa yang ditulis dalam teks persuasi tersebut. Nah, ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca. Maka teks persuasi itu memiliki data-data atau bukti-bukti, ya, serta dukungan yang kuat, ya, untuk mempengaruhi si pembaca. Itu tujuan dari penulisan teks persuasi. Kita lanjut. Teks persuasif itu ditandai diantaranya oleh adanya kata-kata yang menunjukkan ajakan, yaitu adanya kata-kata atau perbuatan untuk mengajak si pembaca atau si pendengar. Yang kedua, ajakan bisa berarti anjuran di sini, atau imbauan atau propaganda agar pembaca melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si penulis dalam teks persuasi tersebut. Kemudian berikutnya yang ketiga, teks persuasi dapat kita jumpai diantaranya di iklan, contohnya itu, ya, iklan di televisi atau di radio, atau yang bisa dibaca, ya, reklame pinggir jalan. Bisa juga imbauan atau propaganda yang ada di media massa atau di koran, majalah, televisi, radio, dan yang lainnya. Ini
biasanya yang digunakan dalam teks persuasi. Berikutnya ciri-ciri untuk membedakan teks persuasi dengan teks yang lainnya. Tentunya setiap teks memiliki ciri-ciri yang membedakan antara satu teks dengan teks yang lain. Termasuk di sini teks persuasi. Ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahwa teks tersebut adalah teks persuasi. Apa saja di antaranya? Pertama, cirinya itu berisi alasan-alasan yang kuat, di mana alasan-alasan ini disertai dengan bukti atau fakta. Jadi bukan hanya sekedar opini atau pendapat, tetapi teks persuasi memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta sebagai alasan yang kuat. Kemudian yang kedua, memuat kalimat yang meyakinkan pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan oleh si penulis tersebut. Nah ini ya. Jadi adanya kalimat yang meyakinkan pembaca. Ya, tentunya tadi berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang memang bisa dilihat atau tidak bisa dipungkiri lagi kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung kata mengajak. Ya. Nah ini yang menjadi ciri pokok dari teks persuasi diantaranya. Kata mengajak itu apa contohnya? Nah di sini bisa kita lihat, misalkan kata ayo, mari, lakukanlah, ya. Dan yang lainnya yang bersifat mengajak. Kemudian yang keempat, cirinya adalah teks persuasi sebisa mungkin menghindari konflik atau pertentangan untuk meyakinkan pembaca. Inilah ciri-ciri mengenai teks persuasi dibandingkan dengan teks yang lainnya. Berikutnya saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa dipahami, ya. Kemudian juga kalian bisa melihat buku ataupun yang lainnya untuk lebih memahami lagi tentang teks persuasi ini. Demikian teman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.